إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك يا أهل الباطن يا أهل النور ويا أهل النور بجاه وبركة الأولياء والشهداء والصالحين. أما بعد. Yang saya hormati Imam Masjid At-Taqwa, Ketua Badan Ta'mir Masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita cintai, yang kita hormati, Bapak Al-Ustadz Haji Rizal Kasim selaku pembina Majelis Sayyidul Ayyam, ibu-ibu pengurus yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo yang sempat hadir dan yang belum sempat hadir, yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kita doakan semoga pengurus masjid, Ustadz Rizal Kasim, Ustadz Akbar Mamose, Jufri Ayubah, dan kita semua diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu, dalam perkembangan dunia teknologi, saya katakan sekali lagi, dalam perkembangan dunia teknologi sudah ada namanya bayi tabung. Dalam dunia medis ada juga namanya inseminasi buatan. Oke. Jadi kalau ada suami istri belum punya anak karena masalah reproduksi, maka suami istri bisa berkonsultasi dengan ahli medis, mengambil bibit istri, mengambil bibit suami, dimasukkan ke dalam vitro tabung, terjadi pembuahan, kemudian diambil bibit yang telah dibuahi, dimasukkan ke dalam rahim istri yang sulit hamil, terjadi kehamilan normal. Itu sah namanya dalam pandangan hukum Islam. Tapi bagaimana kalau bibit yang telah dibuahi tadi dititipkan di rahim seorang wanita yang subur karena alasan medis, rahim ibu istri tidak kuat? Tentu hukumnya jadi lain lagi. Namanya bayi titipan. Sehingga di Inggris pernah terjadi nenek melahirkan cucu tahun 91, nenek melahirkan cucu. Wanita, seorang perempuan dengan suaminya, dua-dua dinyatakan subur oleh dokter. Tapi si perempuan atau si istri tidak kuat untuk menanggung beban kehamilan. Setelah diperiksa, yang cocok genetikanya adalah ibunya si perempuan yang kuat rahimnya. Maka diambil keputusan bibit itu disuntikkan ke rahim ibunya perempuan tadi. Maka ketika terjadi kehamilan 9 bulan, lahirlah yang namanya nenek melahirkan cucu. Apa hukumnya? Ada bank ginjal, ada bank mata, ada bank sperma. Nanti ke depan ada lagi yang namanya bank air susu ibu. Teknologi memungkinkan itu semua terjadi.
Kita manusia yang hidup di dunia modern akan berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana seandainya seorang wanita karir yang mana kantor tidak bisa menerima wanita yang kerja di kantornya bawa anak yang usia di bawah 2 tahun? Tidak boleh. Akhirnya si ibu wanita karir tadi memilih, bila masuk kantor, bayinya dititip di tempat penitipan anak. Sekarang sudah ada yang namanya pengganti air susu ibu, namanya susu titipan. Apa itu? Si penyedia jasa menawarkan, anak ibu titip di sini, nanti ada wanita yang akan menyusui bayi ibu, karena si wanita juga punya anak. Nah, apa hukumnya dalam hukum Islam seperti itu? Ada Quran di sini? Coba saya minta tolong satu orang buka Quran. Coba adik Ustaz Juf minta tolong, atau ya, coba tolong buka Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Ada jawabannya di situ. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Awal bunyi ayat, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan bagimu menikahi ibu-ibu kandungmu. Baca. Diharamkan bagimu. Saya terjemahkan ibu ya, perhatikan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. 233. Ustaz Jufri, mana ayatnya? Yang mana? 233 tuh? Iya. Sedikit. Ya. Perhatikan terjemahannya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Ya. Artinya, bagi wanita-wanita yang menyusui anaknya, sebaiknya mereka disusui 2 tahun sempurna bagi ibu yang ingin menyempurnakan susuannya. Berarti kalau dititip disusukan oleh wanita lain, boleh tidak? Boleh, tapi ada hukum yang berlaku bagi ibu susuan. Dalam ayat dikatakan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi adalah wanita-wanita yang dimana seorang bayi menetek kepadanya. Perbedaan ulama mulai terjadi. Berapa kalikah susuan baru jatuh hukum ibu susu? Berdasarkan hadis Rasul, Nabi mengatakan kepada Aisyah ketika ada seorang anak bernama Salim, apa kata Nabi? Ardi'ihi khamsa radha'at, susukanlah ia dengan 5 kali susuan. Jadi ulama mengatakan, bila seorang bayi menetek atau mengisap air susu seorang wanita 5 kali yang mengenyangkan, maka jatuhlah hukum saudara susu bila si ibu punya anak
perempuan, dan ibu yang menyusui sampai hari kiamat tidak boleh dinikahi oleh si anak yang menyusu kepadanya sampai hari kiamat. Saudara perempuan sesusuan, artinya si ibu tadi punya anak perempuan, contohnya bayi yang menyusu kepadanya bayi laki-laki. Ketika keduanya dewasa, dihukumkan sama seperti saudara kandung yang haram menikah, walaupun lain ibu lain bapak, tapi saudara susu namanya. Bisa dipahami, Bu? Berikut, Ustadz, bagaimana dengan suami dari ibu yang menyusui? Suami dari ibu yang menyusui. Seandainya si bayi adalah bayi perempuan, oke, menyusu kepada seorang ibu yang mempunyai ASI, maka ulama mengatakan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuharrimu radha'a ma yuharrimu minan nasab. Artinya, apa yang menjadi hukum haram bagi saudara sesusuan, maka itu juga menjadi haram secara nasab. Berarti ayah susu, suami dari ibu susu haram menikah dengan anak susuannya. Itu berlaku juga bagi saudara laki-laki ayah sesusuan, anak laki-laki sesusuan. Berlaku hukum nasab. Bisa dipahami nih, Bu? Berikut, Ustadz, bagaimanakah hukumnya bila seorang laki-laki, nah ini seorang laki-laki menikah dengan 4 orang istri. Ini cuma contoh, jangan backing. Seorang laki-laki punya istri 4. Oke. Yang di istri pertama punya anak perempuan. Istri kedua perempuan. Istri ketiga anak perempuan. Oke. Istri keempat anak laki-laki. Apakah anak laki-laki boleh menikahi saudari-saudari perempuan tadi? Yang lain ibu? Tidak boleh, karena satu sumber, yaitu satu orang ayah. Tapi berbeda bila seorang wanita pernah punya suami lebih dari 1. Suami pertama dapat anak dengannya laki-laki, cerai atau wafat. Kawin kedua dapat anak perempuan, cerai. Apakah boleh lain ibu, lain bapak, anak mereka menikah? Ada ulama mengatakan dibolehkan karena berbeda nasabnya. Itu kalau bahasa orang Manado, saudara anjing namanya. Bersaudara anjing ya. Artinya satu mama, lain papa. Berikut, dari 4 orang istri tadi, oke, semuanya ini, nah ini semuanya ini perempuan, tapi ada satu anak laki-laki, bayi laki-laki yang dititipkan kepada salah satu orang istrinya untuk disusui. Berarti anak laki-laki kan istrinya 4, punya anak semuanya dengan suami tadi masing-masing perempuan.
Tiba-tiba datang orang bawa anak laki-laki minta disusukan. Salah seorang istri dari 4 tadi, katakanlah istri pertama, ambil anak laki-laki tadi dan disusukan dengan 5 kali susuan. Oke, setelah dewasa, bolehkah anak laki-laki itu menikahi anak dari istri kedua, ketiga, dan keempat? Boleh? Kan beda mama. Saya ulangi, ini subaku salah informasi orang. Seorang laki-laki punya istri 4. Setiap istri punya dapat anak perempuan. Berarti berapa orang anak perempuan? 4. Dari berapa orang istri? 4. Berarti tidak ada anak laki-laki. Tapi ada anak laki-laki, bayi laki-laki yang disusui oleh salah seorang dari 4 orang istri. Katakan istri pertama. Berarti yang jatuh hukum susuan istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama. Berarti kalau istri pertama dapat anak perempuan lagi, tetap haram dinikahi karena saudara sesusu. Tapi ibu, ulama mengatakan karena mereka satu bapak, itu namanya laban al-fahl, artinya susu ayah. Kan ada namanya laban al-mar'ah, susu wanita. Maaf, kita agak sedikit vulgar karena ini bicara hukum. Tapi yang kasus tadi ini, 4 orang tadi ini, itu dihukumkan si laki-laki tidak boleh menikah dengan anak dari istri kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu bibit yang sama. Tidak mungkin hamil istri yang pertama, kedua, ketiga bila tidak berkumpul antara suami yang satu orang dengan istri-istri tadi. Karena adanya berkumpul terjadi kehamilan, maka terjadi pula kelahiran yang kemudian melahirkan ASI. Berarti hukumnya sama dengan saudara sesusuan walaupun lain ibu, karena satu bapak. Bisa dipahami, Bu? Berikut, Ustadz, bagaimana hukumnya, bila suami yang menggantikan bayi? Suami sekarang kan anak malas menyusu. Sekarang suami yang ganti, apakah hukumnya jadi anak susu? Ibu, dan ini sering terjadi. Ya, mohon maaf agak sedikit vulgar, tapi demikianlah hukum harus disampaikan. Hukumnya, perhatikan ini ibu, perhatikan betul ini. Nabi mengatakan la radha'a illa fi haulain, tidak ada hukum susuan kecuali bila yang menyusu anak 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 2 tahun ke atas tidak jatuh hukum susuan namanya. Contoh, datang bayi laki-laki atau bayi perempuan umur 2 tahun setengah menyusu kepada seorang wanita, tidak jatuh hukum susuan. Walaupun ada ulama mengatakan tetap jatuh juga hukum susuan, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Ini yang bayi 2 tahun setengah ASI tidak jatuh hukum susuan, apalagi yang suka kumis-kumis. Bisa dipahami, Bu? Halo? Bisa dipahami nih, Bu? Itu namanya hukum radha'ah, hukum menyusui. Kemudian, Ustadz, saya dapat anak orang buang. Sekarang kan lagi gencar-gencar buang anak, Pak, ya.
berani backing, takut tanggung jawab, dapat anak, atau ada orang taruh bayi di muka rumah, ya. Sekarang itu dalam bahasa fikih namanya al-laqit. Al-laqit artinya bayi temuan. Bayi temuan. Sekarang katakan yang kita temukan atau yang kita dapat anak bayi perempuan. Bayi perempuan dipelihara oleh suami istri. Karena orang bawa, orang buang, kasihan, ambil, piara. Berarti kan si anak perempuan ketika dewasa tidak diketahui siapa bapaknya, apalagi siapa ibunya. Bagaimana ketika dia menikah, siapa walinya? Kan akan jadi begitu. Siapa walinya? Ulama mengatakan untuk anak al-laqit, anak temuan, ibu, bedakan anak temuan dengan anak angkat. Al-waladul mutabanni, beda. Anak temuan, bila dia wanita, bila telah dewasa, dilamar oleh seorang laki-laki, maka ayah yang menemukan dan memelihara si anak itu akan menjadi walinya si anak perempuan tadi. Dan dia berhak menerima warisan. Dan anak perempuan tadi tidak boleh menikah dengan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang menemukannya, karena dihukumkan sudah menjadi hukum saudara sekandung. Kalau anak adopsi, ambil anak piara, itu tidak boleh menerima warisan kecuali menerima hibah. Itu namanya al-waladul mutabanni. Kalau tadi al-laqit, anak temuan. Itu perbedaannya, ibu. Dan ini perlu saya sampaikan karena sering terjadi hal-hal seperti ini. Berikut yang terakhir, anak angkat tidak boleh bernasab kepada ayah angkatnya, haram hukumnya. Contoh, saya ambil karena selama kawin belum punya anak, orang tua-tua bilang bikin pancingan, ambil anak kong piara. Ada kan begitu toh? Ambillah si anak, pelihara. Itu namanya al-waladul mutabanna, anak angkat. Setelah anak ini diberi nama oleh orang tua angkatnya, katakan si anak bernama Muhammad. Tidak, ya. Dan kita tahu Muhammad ini anaknya Hasan. Jadi dia mestinya marganya Muhammad bin Hasan. Contoh, Muhammad bin Hasan. Tapi yang ambil, yang pelihara namanya Ahmad. Bapak angkatnya Ahmad. Karena pelihara dari kecil, maka kata Hasan diganti dengan Ahmad. Jadi nama itu anak tidak diganti, nama bapaknya diganti, marganya diganti. Dari Mamonto pindah ke marga lain. Contoh, Muhammad tadinya bin Hasan menjadi Muhammad bin Ahmad. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Mari saya jelaskan sedikit. Waktu kita mengangkat anak, tetap harus diberitahu kepada si anak sejak dia belum tahu apa-apa. Dari mana memberitahukannya? Dengan memberikan nama asal marganya. Kita punya anak dengan istri. Kita marga, contoh, saya juga dari sebelah ibu Mamonto ya. Marga Mamonto ya, contoh. Kemudian si anak ini marga Manopo contohnya.
Bisa dipaham, Bu? Karena kita yang pelihara dari kecil, kita ganti namanya Muhammad Manopo. Muhammad Manopo. Mestinya Muhammad Mamonto. Itu hukumnya haram. Kalau nanti anak perempuan menikah, tidak sah nikahnya. Karena bukan walinya yang menikahkan. Itu perbedaan anak temuan dan anak adopsi. Ketika kita memberitahukan kepada si anak, nanti ketika mereka sudah masuk lewat PAUD, masuk TK, mereka sudah mulai berpikir, oke, namanya Muhammad, anak angkat. Saya dan istri punya anak perempuan juga dan anak laki-laki. Katakanlah namanya Fatimah dan yang satu namanya Zubaidah. Sedangkan anak angkat laki-laki namanya Muhammad Manopo, Fatimah Mamonto, Zubaidah Mamonto. Waktu SD ini anak-anak ini akan baku tanya, siapa kontorang dua Mamonto kongana Manopo. Oke, ini dorang baru baku tanya. Setelah dorang sudah mulai paham, ini hikmahnya. Setelah mereka sudah mulai paham, maka si orang tua angkat wajib menjelaskan bahwa kau nak bukan anak kandung kami, ayah dan ibu kandungmu ada. Makanya ayahmu bermarga Manopo, tidak boleh diganti. Kalau dia perempuan, tidak boleh diganti. Karena ketika diganti, misalnya nama anak perempuan Fatimah, kemudian dia menikah, saya rubah Fatimah Manopo menjadi Fatimah Mamonto. Apa yang terjadi? Akad nikah, saya jadi walinya. Hai saudara Fulan bin Fulan, aku kawinkan dan aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah Manopo. Oke, karena Fatimah Mamonto, padahal dia Fatimah Manopo. Dengan mahar darimu seperangkat alat sholat dan emas sekian gram tunai. Si laki-laki berkata, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Tidak sah nikahnya. Kenapa? Karena yang diijab kabul berbeda dengan orang yang dimaksud. Yang dia nikahi Fatimah Mamonto, tapi ijab kabulnya Fatimah Manopo. Sudah beda. Bisa dipaham? Tapi Ustadz, kita sayang sekali, kasihan. Kita bikin sama dia anak kandung. Ibu berpikir tentang kasih sayang, tapi merusak mereka berzina ketika kawin sampai mereka mati. Satu. Hikmah kedua, jangan sampai si anak angkat tahu di kemudian hari bahwa ternyata dia bukan anak kandung, ibu dan bapaklah orang yang paling dia benci di muka bumi ini, karena telah membohonginya seumur hidup. Nanti Birman yang kasih tahu, ngana bukan dorang pe anak. Itu dia punya mudarat. Yang ketiga, ketika diganti marganya, secara otomatis dia berhak secara hukum negara menerima warisan. Sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima warisan. Jadi kalau sudah terjadi, segera rubah. Walaupun ijazahnya tidak dirubah, tapi akta kelahirannya diganti namanya. Tapi Ustaz mau masuk kerja setengah mati. No, kalau begitu, biarlah secara administrasi tertulis, tapi secara pengetahuan dan diketahui oleh banyak orang bahwa dia sudah tahu bahwa dia adalah anak angkat. Terjadi kasus di zaman Rasul. Seorang anak laki-laki namanya Zaid bin Harisah, masih kecil, diambil dan dipelihara oleh Nabi sampai dia dewasa. Kemudian tahu-tahu orang tuanya si Zaid bin Haris, ini Zaid bin Haris, anak laki-laki, jauh tinggal dari kota Makkah. Ditemukan oleh para penjual budak, anak ini dibawa dan dijual di Makkah. Pada saat itu dibelilah oleh sahabat Nabi, kemudian diserahkan Zaid bin Harisah kepada Nabi. Nabi merdekakan, kemudian Nabi ganti namanya. Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad. Saat itu turun ayat langsung menegur,
tidak boleh mengganti nasabnya si anak tadi. Hikmah kemudian terjadi. Setelah anak ini sudah mulai beranjak remaja, ibu dan ayahnya di kampung tahu ternyata anaknya masih hidup. Datanglah mereka di kota Makkah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian mereka meminta agar anak itu dikembalikan kepadanya. Si Zaid bin Harisa ibu berkata, kalian ayah ibu kandungku, yang sebab kalianlah aku dilahirkan ke dunia ini. Tapi ketika aku mengetahui dunia sampai remaja, kasih dan belayan Nabi Muhammad lah yang menjadikan ia tidak bisa lupa dalam hati. Ayah, ibu, seandainya kalian suruh aku memilih, pasti aku akan memilih Muhammad sebagai ayahku, walaupun aku bernama Harisa. Bisa dipaham, Bu? Jadi ternyata ketika orang jujur dari awal, maka jangan khawatir mereka tidak akan mencintai kita. Justru mereka akan hormati kita dan akan mencintai kita. Kenapa? Satu jawabannya. Sedangkan bukan anak kandungnya, saya tidak dibeda-bedakan dengan saudara-saudara yang dari rahim mereka. Inilah fakta. Islam mengatur kejujuran itu lebih baik daripada kebohongan yang kita pertahankan sepanjang hidupnya si bayi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.